pagi hari ini kita merenungkan, kalau kita sudah merdeka selama 78 tahun, apakah kita juga anak-anak Tuhan, ya, yang sudah mengikuti Tuhan, merdeka juga apa tidak? Ini yang perlu kita tanyakan, apakah kita juga merdeka apa tidak? Tentu kalau kita tanya merdeka, merdeka, merdeka. Seperti tadi teman saya mengatakan, dia kirim itu merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita sama-sama. Kita belajarkan dari firman Tuhan dari Galatia 5. Galatia 5 kita ambil di dalam ayatnya yang pertama. Galatia 5 ayatnya yang pertama. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi saya akan membaca. Kemerdekaan Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa arti dari kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia? Rasul Paulus mengatakan, kamu harus sungguh-sungguh jemaat Galatia, kamu harus sungguh-sungguh ya merdeka. Harus sungguh-sungguh merdeka. Karena apa? Kristus telah memerdekakan kita. Mungkin kita bertanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kapan Kristus memerdekakan kita? Kristus oleh belas kasihan Tuhan. Bapa di surga utuskan anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Barang siapa percaya kepada dia. Sekali lagi, barang siapa percaya kepada dia akan diselamatkan. Tentu dan saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini, ya, itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan barusan saya melihat di dalam buku kurang lebih hampir 300 orang yang percaya Tuhan Yesus dan memberikan dirinya dibaptis. Dan pada waktu itu yang membaptis Bapak Pati, Yopi Pati. Selanjutnya waktu dia sudah meninggal, saya ambil alih sendiri, saya yang membaptis. Ya, hampir 300 percaya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sebagai juru selamat dan memberikan dirinya dibaptis. Waktu dibaptis ditinggalkan manusia-manusia yang lama dan mereka menjadi manusia-manusia yang baru. Karena itu Yesus sudah ajarkan seperti itu. Tapi pagi hari ini kita melihat pada waktu itu kurang lebih 300 sekian orang yang sudah dibaptis. Di mana sekarang mereka ini? Kalau mereka masih ikut Tuhan, masih terus di dalam Tuhan, bagus, puji Tuhan. Tapi kalau mereka sudah lepas Tuhan, sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan. Mungkin mereka berkata, Pak, saya sekalipun apapun, Yesus tetap Yesus ada di dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau datang saja, datang cari saja sama Yesus sudah tidak mau, berarti kita ini belum percaya Yesus. Kalau kita percaya Yesus, apapun, kesibukan apapun, kita number one. Karena Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid di dalam Matius 6 ayat 33, engkau harus mendahulukan saya. Cari saya dulu. Kalau kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah penuh kasih, kita Yesus sudah ada di dalam hidup, pasti kita punya kerinduan untuk datang mencari Yesus. Tapi kalau kehidupan kita ini, yang Yesusnya sudah keluar, tentu Yesus itu kita belakangkan. Kita kesampingkan. Kita tinggalkan semuanya. Kita lebih apa daripada dunia ini. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya berkata, mereka katakan, Pak, saya tidak bisa melayani ini, Pak. Karena apa? Saya ada tugas ini, Pak. Kasihan anak ini, Pak. Anak ini dia kepingin, kasihan kalau saya tidak datang sama dia, dia tidak mau sekolah. Saya kasihan, Pak. Jadi saya tidak bisa. Oh, ada begitu. Jadi Yesusnya engkau tinggalkan, engkau lebih mendahulukan itu. Pada Yesus bilang,
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi masalah kita, semua akan ditambahkan. Maka itu pagi hari ini, Tuhan pesankan kepada kita, supaya kalau kita orang-orang yang sudah dimerdekakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jangan separuh-separuh. Kita harus sungguh-sungguh merdeka. Apa arti merdeka? Kita melihat bangsa Indonesia semua memperingati kemerdekaan Tuhan. Kemerdekaan. Mereka lepas dari penjajahan ini. Mereka sudah harus merdeka, betul-betul merdeka. Ya, Indonesia ini harus merdeka. Jadi kita melihat di mana-mana gang-gang, di mana desa-desa, di mana lurah-lurah, di mana camat-camat, semua memperingati kemerdekaan. Kemarin Jumat saya mau pergi ke Pacet untuk berendam di sana. Mereka katakan kepada saya, jangan Pak, jangan pergi Pak. Karena apa? Di jalan-jalan banyak gerak jalan. Semua 1, 2, 3, 4 gerak jalan. Ya, banyak Pak. Jadi tidak bisa Pak. Di mana-mana jalan kampung-kampung semua gerak jalan. Tadi saya tanya di antara jemaat, mana mereka kok tidak ada gerak jalan Pak? Oh bagus, saya bilang. Dia juga sudah merdeka, gerak jalan. Ya. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita. Di dalam kerohanian kita, kita harus betul-betul merdeka. Kalau kita sudah di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17 kita melihat. Kita sudah mengikuti, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita harus ciptaan baru. Berarti sudah harus betul-betul ciptaan baru, berarti merdeka. Karena apa dia katakan? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan kita yang lama, semua ini sudah berlalu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau menangkap baik-baik ini, Bapak Ibu lakukan. Yang untung itu Bapak Ibu bukan saya. Saya hanya menyampaikan saja. Yang untung itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jaga betul-betul kehidupan Bapak Ibu. Merdeka terus bersama dengan Tuhan. Sebab manusia lama kita ini harus kita tinggalkan. Kita belajar dulu sedikit dari bangsa Israel. Kita melihat waktu itu sebelum mereka diutuskan keluar dari Mesir, keluar dari kegelapan. Apa yang ada di dalam hidup mereka? Mereka jadi hamba. Mereka dijajah hidup mereka. Mereka dijajah, dipaksakan. Tidak mau kerja, dipukul, dipukul, dipukul. Mereka teriak sama siapa? Teriak kepada Tuhan. Tuhan perintahkan Firaun, perintahkan Musa, keluarkan mereka. Waktu keluar mereka, mereka sebenarnya sudah bebas. Tetapi waktu menghadapi, supaya manusia lama yang dikikiskan, mereka tidak mau. Karena attitude mereka, karakter mereka, itu tidak mau dibimbing, tidak mau diarahkan. Sehingga saya senantiasa mengatakan 1.998 itu semua orang-orang yang keras kepala. Tidak bisa dinasihati, tidak bisa dibilangin, tidak bisa diomongin. Akhir kehidupan mereka, mereka mati di padang gurun. Apakah mereka mati di padang gurun dikuburkan baik-baik? Tidak, dibiarkan binatang buas yang datang makan kepada mereka. Tapi ada Yosua dan Kaleb. Mereka mau dengar-dengaran, diomongi, ayo Yosua, Kaleb, kamu harus taat, kamu harus setia, kamu harus sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai tidak. Mereka mau dengar, mereka mau dengar. Saya tadi pagi pada waktu saya jalan, Bapak Ibu. Saya jalan di tempat ini pagi-pagi, saya sudah jalan. Waktu saya jalan persis di mukanya Pak Pati situ. Di situ tiba-tiba ada satu suara yang mengatakan kepada saya, engkau harus sungguh-sungguh kepadaku. Kalau engkau sungguh-sungguh kepadaku, aku percayakan engkau ada di sini. Sekali lagi, kalau engkau sungguh-sungguh kepadaku, engkau aku percayakan ada di sini. Ya, enakan di sini dia bilang. Tempatnya luas, semuanya bagus, segalanya.
Enak kan? Barusan saya panggil, ada satu haji datang. Sudah lama saya tidak pernah ketemu dengan dia. Dia datang ketemu sama saya, si orang haji dari daerah. Haji ini punya nama. Pada waktu saya ke TP, haji ini saya ketemu, saya lihat HP, saya lihat anak ini saya tanya, siapa kamu? Dia katakan, oh saya anak ini, namanya ini dari ini. Loh itu papamu kan kenal saya. Saya bilang, telepon dia sekarang. Wah langsung besok janjian, dia datang ke sini. Waktu dia datang ke sini, Bapak Ibu dia berkata begini, Pak ini Bapak tinggal di sini ini seperti surga Pak. Enak Pak, tenang Pak. Bukan besar yang saya melihat, enak Pak, tenang Pak. Wah ini anugerah Pak, kalau Bapak bisa tinggal di sini. Maka itu tadi waktu saya jalan di situ, Roh Kudus hanya ingatkan kepada saya, engkau harus sungguh-sungguh merdeka, engkau harus sungguh-sungguh kepada saya. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh kepada saya, engkau tidak boleh di sini. Ini di sini, ini tempat tanah perjanjian, tidak boleh. Tidak boleh, engkau tidak boleh. Tapi kalau engkau bisa sungguh-sungguh di sini, engkau hidupnya betul-betul hidup menyenangkan hati Tuhan, engkau boleh ada di sini. Kalau tidak, saya kaget Bapak Ibu. Saya kaget. Kalau saya tidak diizinkan, saya diusir dari sini, saya harus kemana? Saya harus kemana? Saya harus tinggal di pondok-pondok kecil. Saya harus pindah sini, pindah sana, pindah sini. Ya. Jadi engkau harus sungguh-sungguh. Maka itu Tuhan bilang kepada kita, kalau kita mau supaya hidup kita tidak binasa, kita punya hidup, ada kemerdekaan, janji-janji Tuhan yang ada, kita harus betul-betul merdeka. Ya, merdeka dalam arti apa? Kehidupan kita yang lama itu kita harus kuburkan, kita harus punya kehidupan yang baru. Inilah yang Tuhan pesan. Nah, pagi hari ini kita melihat, apakah yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Kristus telah memerdekakan kita. 3,5 tahun, selama 33 tahun setengah, Yesus Kristus ada di dalam dunia. Ya, 3,5 tahun dia keluar dalam pelayanan. Kita melihat ada begitu banyak salib-salib yang harus dihadapi. Dia jalan, terus dia berdiri teguh. Dia tidak goyang. Bahkan orang mulai maki dia, orang mulai lempari dia, orang mulai ludahi dia, orang mulai salibi dia. Dia tetap berdiri teguh. Kita juga jadi anak-anak Tuhan. Sudah merdeka, kita berusaha berdiri teguh. Saya hanya teringat di dalam Yosua. Mulai Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ada beberapa kali ya, yang Tuhan katakan kepada Yosua. Yosua, Musa ini akan mengakhiri hidupnya. Alias meninggal. Kalau bilang mati, Ibu Gembala bilang jangan omong mati, tidak enak. Meninggal. Kamu penggantinya Yosua. Karena hidupmu genah Yosua. Kamu penggantinya Musa. Bayangkan, Yosua sebenarnya tidak terdaftar namanya. Tetapi karena kehidupannya genah, kamu penggantinya. Tapi harus apa? Engkau harus kuatkan hatimu. Engkau harus berdiri teguh. Ya. Karena apa? Menghadapi bangsa Israel ini yang tidak enak. Bangsa Israel yang tegak teguh. Kamu harus berdiri teguh. Bagaimana kita harus berdiri teguh bisa kuat? Kalau fondasi kita tidak bagus. Ibu Romlah kemarin sudah pulang. Sudah pulang tadi pagi, dia tidur, habis bangun, saya datang, saya bilang, Bu, bagaimana? Bapak, saya tidak kerja dulu Bapak, saya lagi lemah. Saya bilang, Bu, saya tidak suruh Ibu kerja. Saya mau tanya bagaimana Ibu punya keadaan. Masih lemas Pak, masih lemas Pak. Saya tidak kerja dulu Pak. Oh enggak, kamu tidak boleh kerja. Kita harus punya kasih, kamu istirahat ya. Maka itu saya bilang kalau bisa jangan pulang dulu. Tapi kemarin dia paksa mau pulang, paksa mau pulang. Dia bilang tidak enak di rumah sakit. Kalau di rumah lebih enak, tidak enak di rumah sakit. Tinggal di AC betul, tempat tidurnya bagus. Tapi tidak enak Pak, enak di sini.
Tapi pada waktu saya sedang jalan, dia bilang, saya lihat Bapak jalan, saya juga lemas Pak, saya ikut Bapak jalannya. Ya, saya jalan, dia ikut jalan. Saya ikut Bapaknya jalan juga, dia jalan satu kali, dia sudah masuk kembali lagi. Ya, tapi Tuhan minta, kalau kita sudah dimerdekakan, kita harus berdiri teguh. Fondasinya harus kuat. Dia duduk di atas batu karang. Bagaimana Pak supaya fondasi ini harus kuat berdiri di batu karang? Kita harus senantiasa berdiri bersama-sama, beribadah, cari hadirat Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan minta kepada Salomo ini sama Yosua, kamu harus berdiri teguh, kalau tidak kau berhadapan dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Karena Tuhan bilang seberangi mereka, Sungai Yordan seberangi. Tapi harus menghadapi orang-orang ini, harus menghadapi masalah-masalah yang begitu banyak. Kalau tidak kuat bagaimana Bapak Ibu? Nah, buat Tuhan kan itu baik. Dia merupakan nasihat kepada kita juga. Kita harus berdiri teguh. Bagaimana cara berdiri teguh? Kita harus pepet sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Seperti pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Dia. Kita jangan lepaskan Yesus di dalam hidup kita. Itu namanya berdiri teguh. Kalau kita bisa beribadah, ya, datang sama Dia, kita akan mendapatkan kekuatan. Pada waktu badai itu datang, kita tetap kuat. Kita ingat barusan beberapa saat yang lalu di Hawaii, ya, di Hawaii terjadilah badai panas. Udara begitu panas, orang sampai tidak sanggup, berapa banyak orang mati. Ya. Hutan-hutan terbakar. Sampai mereka tidak tahan dengan kepanasan, mereka terjun langsung ke laut. Karena tidak tahan. Kita juga bersyukur kalau kita saat ini ada di sini seperti ini. Kita masih. Covid saja baru ada di sekeliling Singapura dan Malaysia. Belum masuk ke sini. Kalau masuk ke sini mau jadi apa kita? Ciri-ciri badan-badan sakit. Ciri-ciri mata merah. Ciri-ciri ini, ciri-ciri ini. Saya percaya nanti. Kalau sudah Covid, Zoom itu pasti penuh. Seperti dulu. Pasti. Karena mereka membutuhkan Pak, doakan Pak. Ani, bagaimana keadaanmu Ani? Panas Om, panas Pak, panas hidung saya sesak gini-gini. Tiffany tolong tanyakan obat ini, kirimkan kepada Ani. Karena dia lagi posisi ini. Bagaimana keadaan Cicu? Oh ya Cicu lagi dalam kediri. Kalau begitu oke, ini obat ini dikirimkan. Bagaimana keadaan Cifung? Oh Cifung waktu itu sedang panas, dingin gini. Fung ini ada obat Fung, ambilan Fung, minum Fung. Kan harus lapor. Kita ada komunitas. Satu sama lain saling perhatian. Bagaimana Leoni su panas, aku su panas, Imei panas, ini panas segala semua. Oke, kirimkan obat gini-gini. Tapi waktu Covid hilang. Satu persatu hilang. Karena apa? Sudah tidak mengalami persoalan lagi. Tidak mengalami masalah lagi. Covid sudah tidak ada, bebas, tidak usah ambil pusing. Tapi ingat, kita hidup ini penuh tantangan. Tidak ada satu manusia pun yang kuat menghadapi tantangan ini. Tidak ada. Maka itu kita butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Suster, tolong keluarkan tulisan ini. Kita melihat, kemarin teman saya, pada waktu dia telepon sama saya. Saya heran, sebelum dia telepon Bapak Ibu, dia kirimkan dulu kata-kata. Coba, suster, tolong. Ini pergumulan dia, tolong dikasih besar suster. Ya, kita lihat, kita kuat enggak? Ya. Ini masalah dia. Barusan, sebelum kita baca dulu, kita lihat. Barusan, dia mengalami masalah.
Masalah kapalnya ditangkap. Karena sesuatu. Dia tidak salah. Karena sesuatu angkut minyak dan lain-lain segala semua. Karena mau cari-cari kapalnya ketangkap di satu daerah. Ketangkap. Waktu ketangkap, waduh dia habis uang begitu banyak. Sesudah itu waktu kapalnya selesai dok. Kaptennya yang ada duduk di sini. Berangkat kapal itu. Sudah selesai dok, muatan begitu banyak. Berangkat kapal itu. Pada waktu itu gelombang besar. Ya, gelombang besar. Dibunuhkan dulu sini. Dibunuhkan dulu ini. Saya cerita dulu. Ya, ya. Gelombang begitu besar. Kapal itu berlabuh di satu kota, di satu pelabuhan. Ternyata pelabuhan ini dulu kapal ini pernah masalah. Nah, sekarang yang berkuasa di sana, oh lihat kapal itu ditangkap lagi. Untuk apa? Untuk sesuatu. Waduh. Bosnya pusing. Tapi dia telepon kepada saya. Ayi, dia bilang, tolong dukung dalam doa. Pusing dia bilang. Masalah ini, masalah ini, masalah ini. Ya tugas saya, dia dari satu gereja tua. Ya, tapi tugas saya untuk berikan kekuatan kepada dia. Sudahlah, saya bilang sama dia, sudah tidak usah kita pikirkan. Kita jalan lalui saja. Hari ini cukup untuk hari ini, besok ada kesusahan lagi. Waktu dia berangkat, saya doakan dia. Waktu saya doakan dia, dia merasakan mendapatkan kekuatan. Barusan kemarin kita melihat, dia lapor kepada saya bahwa kapal ini sudah selesai. Dia tulis gini, kapal yang disita, pada waktu itu disita. Kapal itu tidak boleh jalan dengan muatan yang begitu banyak. Betapa pusingnya ya yang punya muatan ini semua. Kapal yang disita sudah dapat diatasi dalam menunggu cuaca buruk di Tepa. Ya. Maksudnya begini, waktu kapal sudah diatasi selesai, kapal boleh berangkat dari satu pelabuhan itu. Waktu pelabuhan dia berangkat, gelombang besar lagi, kapal sudah tidak bisa jalan. Ternyata kapal itu masuk di pelabuhan namanya Tepa. Tepa itu di daerah Ambon sana. Ya, daerah Ambon, dulu kapal saya juga ada beberapa kali di charter mereka untuk masuk di sana. Masuk di Tepa. Terjadilah waktu kapal sudah masuk di Tepa, untuk berlindung 2-3 hari, terjadilah kebakaran. Dia katakan terjadilah kebakaran pada kamar mesin 1. Meninggal langsung 3. Dirujuk ke Samlaki. Itu pelabuhan juga. Kalau Leoni Eksan ada yang dulu pernah kerja di Dobo tahu mereka. Dirujuk ke Samlaki. Kemudian 1 meninggal lagi. Kritis dan yang lain tidak seberapa parah. Di situ dulu kita melihat. Waktu kapal itu sedang berlabuh di pelabuhan sana. Anak-anak mungkin lengah, merokok dan lain-lain. Diizinkan kapal itu terbakar. Terbakar Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dimatikan dulu tulisannya nanti supaya saya ini. Terbakar. Pada waktu terbakar itu terjadi 3 yang meninggal. Ya, 3 yang meninggal. Habis 3 yang meninggal, yang 1 lagi kena lagi. Habis ada 3 lagi yang sakit kritis dirujuk ke rumah sakit. Betapa pusingnya. 1, kalau orang dunia yang memikirkan kapal saya terbakar. Rugi kan? Ya. Tetapi yang kita melihat di sini manusia awak kapal yang ada di situ terbakar. Mati. Meninggal. Itu yang paling susah. Karena awak kapal ini kalau sudah meninggal, keluarganya akan menuntut dari pemiliknya untuk bawa ini, awak kapal ini dibawa sampai ke desa di mana orang itu tinggal. Dan dituntut harus dikuburkan di sana, dikebumikan di sana. Aduh, dia bilang, Haji saya pusing betul-betul. Kami harus kirim peti, muat dengan pesawat. Tidak usah omong uang dulu. Kami harus kitip peti. Dan peti harus dengan ukuran yang kecil. Tidak bisa ini. Sesudah itu kami harus bawa turun lagi. Kami harus bawa ke desa lagi. Sekian laut. Aduh, tuntutan. Kepala saya mau pecah. Tapi saya ingat Ayi punya persoalan. Saya ingat Ayi sudah mengalami masalah ini.
Saya ingat Ayi ada doakan saya. Ini yang dia ngomong kemarin. Maka itu saya bersyukur, saya jadi hamba Tuhan, bukan hanya khotbah saja, saya sudah punya pengalaman. Saya sudah punya pengalaman. Dan saat itu dia bilang, susah sekali. Anak kapal satu ini diantar, satu lagi ini diantar, satu ini lagi. Gak usah omong, betapa susahnya saya. Habis itu, kapal ini terbakar. Dia tuliskan di sini, coba dikeluarkan. Waktu terbakar, apa yang dia katakan di sini? Coba. Ya. Bersyukur muatan tidak apa-apa. Dan upaya untuk kapal bisa lanjutkan pelayaran ke tengah. Dan terus dilakukan sambil terus berdoa dan berhadap pada Tuhan. Memang ini suatu ujian yang kita hadapi untuk dibentuk Tuhan menjadi lebih sempurna dan ibadah pada waktunya. Saya dalam perjalanan ke Jogja dengan mobil, doakan selalu supaya saya selalu kuat dan penuh hikmat bisa jadi berkat untuk sesama hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melihat ini. Ini seorang pengusaha. Dia punya kerohanian itu sudah naik ke atas. Ya. Ada berapa banyak orang kaya rohaninya bantut. Maka itu Tuhan bilang alangkah sukanya orang beruang masuk kerajaan surga. Tetapi dia ini orang kaya. Kapalnya 45 biji kapalnya. Dia bilang kau tolong doakan saya supaya kuat. Kemarin saya kirim sama dia renungan keluarga Allah. Dia bilang saya dapat berkat banyak dari renungan keluarga Allah yang Ayi kirim. Ada firman-firman Tuhan yang Ayi kirim. Bahkan ada puji-pujian yang dikirim. Itu tengah malam saya hanya merenungkan pujian ini. Saya mendapatkan kekuatan. Yang kita mau berbicara coba kita bayangkan. Ujian-ujian yang dihadapinya. Kalau dia tidak kuat, dia tidak berdiri teguh, bagaimana dia harus menghadapi semua ini? Maka itu dia bilang, ini ujian-ujian yang saya harus hadapi. Apa yang dia katakan kepada saya? Ujian ini juga saya harus pertanyakan. Apakah saya ini berdosa atau tidak, Ayi? Saya harus periksa diri ujian ini. Berat ya? Kuat enggak? Kita ini menghadapi seperti ini. Ujian ini kita harus periksa diri. Kalau kita tidak salah ya sudah. Kita ujian seperti Ayub. Kita harus kuat. Ayub 42 timbullah kemuliaan demi kemuliaan Tuhan buat. Maka itu pagi hari ini. Kita berusaha supaya kerohanian kita ini meningkat. Karena hari-hari ini dunia ini sudah betul-betul ruwet. Ada banyak urusan-urusan, persoalan-persoalan, masalah-masalah, kesukaran-kesukaran yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita menghadapinya. Kalau kerohanian kita tidak bagus, rohani kita bantut. Maka itu saya bilang anak-anak yang sekarang dengar firman Tuhan, hanya duduk saja main HP terus. Kalian nanti kalau menghadapi bagaimana? Juga susah. Duduk pegang HP saja. Ya, coba kita melihat. Ini loh Bapak Ibu. Dia bilang manusia tidak luput dari persoalan. Sekarang saya punya persoalan, muncul lagi dia bilang. Yang lalu saya ada muat kendaraan, bawa ke satu kota. Yang ada di sana. Sekarang jaksa datang kepada saya. Periksa sama saya lagi. Loh kalau kamu korupsi ya kamu korupsi. Saya kan di sini kan pelayaran. Saya kamu kirim barang, ada cocok bayar saya angkut. Saya tidak bertanya ini uang korupsi apa tidak. Sekarang saya lagi ini kok persoalan kok begini banyak ya. Saya bilang kau harus berdiri teguh. Dia pernah datang ke sama saya. Pertama kali, lama tidak pernah ketemu dia datang sama saya di sini. Waktu dia datang sama saya di sini, dia masuk di dalam. Hei, Ayi, dia bilang, enak ya tempat kamu di sini ya. Saya bukan lihat besar, tapi kok tenang ya, ini hidup. Wah, sudah baik, sudah dia bilang. Kamu tidak seperti kita. Kita ini punya pergumulan, urusan kerjaan seperti ini bisa gila, dia bilang. Sudah baik, sudah kamu seperti ini.
tinggal melayani saja. Dia bilang begitu. Kau jaga baik-baik ini. Ya. Kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Apakah waktu persoalan itu datang hanya yang ada kepada kita persungutan saja, persungutan saja? Udah gampang loh aja dia bilang. Orang bisa mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam keadaan baik dan tidak baik. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam keadaan baik dan tidak baik. Kalau baik itu semua bisa mengucap syukur. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Coba dalam keadaan persoalan masalah, dalam keadaan tidak baik, bisakah kita bisa mengucap syukur? Tetapi kita harus bisalah, dia bilang. Ayo doakan saya, supaya saya mampu. Saya berbicara dengan mantu saya berbicara dengan anak-anak saya berbicara dengan cucu-cucu saya. Ya, kong sekarang dalam masalah. Kalian harus bisa mengucap syukur. Kalian harus tahu bahwa ada begitu banyak kesusahan-kesusahan yang kong hadapi. Ya. Tidak segampang itu dengan kata mengucap syukur. Dalam keadaan mengucap syukur, kalau itu berkat datang. Ini ya kau kerja ini, puji Tuhan. Inilah engkau ada dapat berkat ini, puji Tuhan. Coba kalau kau tidak dapat. Kau bisa mengucap syukur. Coba waktu engkau susah, kau bisa mengucap syukur. Nah inilah Bapak Ibu. Penting sekali hari-hari ini. Hari-hari ini. Penting sekali. Maka itu apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Galati. Ya. Apa yang dikatakan di sini? Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah lagi teguh. Jangan mau dikenakan lagi perhambaan. Artinya apa? Kita harus tinggalkan Tuhan. Kita sudah mendapatkan Tuhan. Kita harus tinggalkan. Coba kita melihat Kolose 3. Kolose 3. Saya rindu sekali. Kolose 3. Ayatnya yang pertama. Kolose 3 ayatnya yang pertama. Rasul Paulus masih menuliskan ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kalian. Maka itu di dalam ayat kelima dikatakan manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakaan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang. Dahulu, coba kita lihat ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Kolose, karena itu matikanlah kehidupan kamu yang lama. Kamu dulu itu sudah seperti begini. Dulu kita macam begitu, tapi sekarang sudah dibangkitkan. Gak tahu saya mau berbicara apa lagi. Saya ini 25 tahun menggembalakan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada. 25 tahun saya menggembalakan. Saya tahu satu persatu Bapak Ibu. Sifat, kelakuan, attitude dulu. Sudah punya satu perubahan, Sudah kalau kita sudah berubah, jangan kita kembali lagi. Saya tahu Bapak Ibu, satu persatu saya tahu. Maka itu saya bilang kepada Tiffany, kamu dulu waktu ketemu susu, kamu kalau naik mobil itu gasnya notok. Kalau tidak notok ini.
Berani ada orang potong, langsung salib, kejar kembali lagi. Sekarang bagaimana? Masih, oh sudah, tidak mau. Nah ini dia bilang, ya tidak mau. Tapi kalau kita kembali lagi sudah di dalam Tuhan, tadi melayani Tuhan, memuji Tuhan dengan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Tapi kita keluar kembali lagi di dalam dunia yang lama. Masuk di dalam dunia yang lama, itu gasnya lebih notok lagi kalau bisa naik ke atas. Ya, kalau dulu kehidupan kita yang lama tidak benar, bagaimana? Ayo, jaga, jangan sampai kita tinggalkan. Tuhan pesankan kepada kita pada pagi hari ini. Ya, sebab kehidupan ini tidak fine-fine saja, tidak enak-enak saja. Ya, kita tahu ini, COVID sudah merajalela. Teman saya bilang, Ayi kau tolong Ayi. Jangan kau hati-hati, jangan kau kumpul orang terlalu banyak. Kamu kalau ke Pacet, hati-hati ya di sana, hati-hati. Lihat Pak Agus masih tetap pakai masker. Dari semua sekarang yang pakai masker, Pak Agus masih tetap pakai masker. Sama ini Devina, masih tetap, masih menjaga. Ya, tapi kalau kita lihat, berapa banyak orang dulu, waktu COVID ibadah sudah tidak bisa lagi. Kita melihat sekarang gereja-gereja banyak sekarang yang sudah banyak kumpul. Hati-hati, bukan saya menakut-nakuti. Ya, sebab kalau kita kena seperti macam begini kita hati-hati. Ya, tetapi kembali lagi kita berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan tolonglah saya Tuhan. Tuhan tolonglah saya. Kalau kau bisa pakailah saya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya. Sebenarnya saya harus sampaikan pada waktu perjamuan kudus sebentar sore ini. Tetapi Tuhan gerakkan hati saya. Saya berpikir, oh ini pagi ini saya offerkan orang lain saja yang menyampaikan. Saya berpikir tadi waktu saya jalan, saya mau naik ke atas. Saya mau naik ke atas, saya mau kasih tahu. Kamu yang isi saja pagi ini. Ya, saya mau naik. Tapi Tuhan bilang tidak. Engkau harus ngomong seperti ini. Engkau harus ngomong, karena saya tidak tahu, ada yang biasa dulu kalau perjamuan kudus mereka datang pagi sore, tapi sekarang mereka sudah bikin satu perhitungan dengan Tuhan. Tuhan, saya hanya mau satu kali saja datang, yang lain jangan kau urus-urus dengan saya. Maka itu Tuhan titip pesan kepada saya hari ini. Seberapa yang ada, titip pesan. Ya, kita yang sudah dibangkitkan, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Tadi kita melihat, kalau kita punya kerohanian bagus, kita berdiri teguh. Waktu persoalan datang, kita tenang. Tenang. Tadi dia katakan, ujian ini, saya membayangkan, aduh, saya dulu pernah kapal saya. Perjalanan dari timur, mau pulang Surabaya. Ternyata sudah dekat daerah kampung saya, di situ kaptennya meninggal. Mereka bawa itu kapal masuk ke kampung saya. Pada waktu kapal itu masuk di kampung saya, meninggal. Waduh Bapak Ibu, yang punya keluarga, istrinya itu kapten yang meninggal. Mereka datang sama saya, mereka tuntut. Supaya harus dibawa ke Surabaya, dikuburkan di Surabaya. Berarti saya harus charter pesawat atau saya harus apa bawakan mereka. Ya, tapi untung kemurahan Tuhan. Saya ada di sini, kakak saya ada di sana. Kakak saya bisa mendramatisir. Semua dia bisa mengatur. Bahwa ini begini, ini. Terpaksa langsung saat itu dikuburkan langsung. Ya, kalau tidak bagaimana? Dan pernah juga kapal saya, ada perjalanan dari timur. Dia pulang ke Surabaya, sampai di daerah Bima. Orang meninggal, anak kapal meninggal. Waktu anak kapal meninggal, itu di situ mereka masuk ke pelabuhan, langsung PV, pose verbal mulai keluar. Dan diminta anak kapal ini dibawa ke Surabaya, diantarkan ke desa, dikuburkan di sana. Betapa pusingnya saya. Biaya berapa besar yang harus kami keluarkan. Biaya sih oke, tetapi pusing saya harus berhadapan. Orang-orang itu datang sama saya, mereka membawa saudaranya angkatan, ini angkatan. Dibawa itu begitu penuh orang. Harus menghadapi saya, bagaimana?
Jadi saya ini bukan hanya menyampaikan, saya punya pengalaman-pengalaman betapa susahnya waktu dia katakan kepada saya, iya saya tahu ini engkau susah. Saya tahu ini engkau susah. Tapi saya bilang, kau ingat, dulu kapal saya pernah, saya bilang, terguling di pelabuhan. Kamu ingat dulu? Ya saya ingat, dia bilang. Teringat kapal saya ini terguling di pelabuhan. Mobil di atas itu jatuh di laut. Rokok satu dek itu gudang garam jatuh di laut semua. Kapal itu tiangnya pukul temboknya angkatan laut. Sehingga namanya waktu itu Bapak Kolonel Toga Sirait. Dia lagi lewat situ. Dia lewat di situ. Dia hanya tunjukkan dengan tongkatnya. Periksa orang ini, dia bilang. Dia tidak tahu itu adalah gembalanya. Saya dipanggil. Aduh, suruh menghadap. Dan saya harus disuruh bayar sekian banyak. Karena kapal itu pukul pagarnya angkatan laut. Kau ingat? Saya bilang. Kau ingat sampai saya memasukkan kapal Anggada. Saya masukkan kapal Anoman. Untuk di dalam, untuk angkat kapal saya. Ratusan ton. Sampai tutup pelabuhan. Setiap hari kepala saya mau pecah. Kau ingat? Iya. Saya tahu kau punya masalah. Tapi saya bilang pada waktu saya stres, saya ada di situ. Tiba-tiba teman saya keluarkan satu ayat. Pak Herman, Ibrani 11 ayat 12, tolong keluar. Ibrani 11 ayat 12. Ibrani 11 ayat 12. 12 ayat 11. 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Memang tiap-tiap ganjaran, tiap-tiap persoalan yang kita hadapi, waktu diizinkan kita hadapi, kan tidak mendatangkan sukacita. Benar kan? Tetapi duka cita. Susah saya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita mendapatkan kebenaran-kebenaran. Kalau waktu itu saya diizinkan semua, wah ini ayat ini bagus ini Pak. Ini bagus ini ayat. Coba di mana ayatnya? Saya baca kasih sama dia. Memang karena dia perjalanan ke Jogja. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita. Waktu kau menghadapi masalah ada sukacita? Tidak ada, dia bilang saya stres. Maka itu saya minta kepada kamu dukung saya dalam doa. Saya minta, dia bilang. Itu firman Tuhan, jangan sampai kau tidak kirim sama saya. Puji-pujian kirim, saya sangat keberkatan. Saya minta, dia bilang, renungan keluarga Allah yang kau kirim. Jangan sampai tidak. Saya tengah malam, saya hanya merenungkan itu. Saya mendapatkan kekuatan. Tapi kita dilatih. Saya bilang, saya ada hari ini, saya bilang. Itu karena masalah itu. Saya ada hari ini. Karena masalah itu. Kenapa hari ini? Hari ini hidup saya paling bahagia. Hari ini hidup saya paling penuh dengan sukacita. Apakah Bapak tidak punya persoalan, masalah? Oh, masalah saya banyak. Pergumulan saya banyak. Tetapi saya tenang. Kuk yang kuberikan itu ringan. Saya tidak merasakan apa-apa sayang. Saya punya beban itu begitu banyak. Tapi saya tidak merasakan apa-apa itu. Karena apa? Tuhan sudah tanggung semua beban-beban saya di kayu salib. Saya merasakan kosong saja, tidak ada apa-apa. Biarin. Hari Senin yang lalu kita berdoa, menyerahkan hidup ini. Kan yang tahu kan saya punya persoalan. Ya, persoalan apa saja? Yang tahu kan saya. Saya yang tahu bagaimana menjadi kebutuhan-kebutuhan semua. Hari Senin saya berpikir, Tuhan, meyupanfa Tuhan. No hope, tidak ada harapan Tuhan. Ini di depan kerikil begitu tajam Tuhan. Di depan gunung yang begitu tinggi, gimana saya harus liwat Tuhan. Tapi saya melihat Matius 6 ayat 34. Hari ini lewat, hari ini lewat, hari ini lewat. Apakah saya stres? Saya tidak stres. Tapi kalau Bapak Ibu menghadapi masalah stres, bingung, tak karuan-karuan, ngamuk, banting piring, banting apa segala semua. Berarti Bapak Ibu ini rohaninya tidak bagus. Saya tenang-tenang aja. Saya lalui. Datanglah hari Selasa.
Bu Retno, shalom. Sudah datang. Oke, Tuhan butuh untuk Bu Retno. Dapur Bu Retno. Shit. Datanglah hari Rabu, Siti Fani, shalom. Itu kan juga butuh. Datang, selesai. Datanglah hari Kamis, ibunya, shalom. Datang lagi, ibu ini siapa namanya? Agus, Bapak, saya harus pulang. Kalau sudah pulang Bapak Ibu, itu uang Bapak Ibu. Dia bekerja sini, tidak pernah dia ambil uang. Karena apa? Di sini semua sudah dicukupi. Makan sudah dikasih, sabun sudah dikasih, tidur sudah dikasih, kopi 1 hari 8 gelas sudah disiapkan, semua sudah disiapkan. Apalagi mau perlu uang, tidak perlu dia uang. Tinggal dia bilang, Bapak besok saya mau pulang, tolong sekarang kirim uang. Loh uang ini curi dari mana? Itu kan satu masalah laki. Coba, satu masalah laki. Pusing kan? Tapi kok saya tenang? Nah ini Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kok saya tenang? Apa yang saya mau harapkan? Kok saya tenang? Ya sudah, berangkat. Mau apa lagi? Apa lagi yang terjadi? Pagi-pagi saya berpikir, besok ini dia harus ini, waduh ini harus siapkan. Meninggal katanya, Mama Agus sudah dipanggil Tuhan meninggal. Saya tahu orang daerah kalau meninggal uang itu tidak sedikit. Pagi itu saya sudah tahu. Tapi malam saya sudah berdoa. Tuhan ini beban saya yang begitu banyak. Pagi-pagi saya tahu. Pasti ini WA sudah masuk. Uang lagi. Karena Mama meninggal. Kalau tidak kirim uang bagaimana? Harus, mau tidak mau itu harus. Tapi selesai doa pagi, datang lagi Bu Romla. Bapak, aku harus pulang Bapak. Iki loh Bapak, lihat airnya keluar. Sudah tidak keluar lagi air Bapak. Harus. Koko harus antar saya pulang. Koko harus antar saya pulang. Saya pikir Koko buat apa sama dia? Harus dia yang antar, Koko yang antar. Ya, pulang ke Bondowoso sana. Koko bilang bisa saya antar sama kau, bukan saya tidak bisa. Tapi kalau seumpama engkau di dalam perjalanan ini hari Bapak saya sudah 12 kali. Terus tadi malam terus ini air itu surut terus di muka kita. Waduh ini. Tahu sendiri, ini orang bahasa Mandarin bilang gang kehau, keras kepala, tidak bisa ditekuk. Tapi di situ Andre mulai merayu sama dia. Andre mulai duduk, Ibu, kita sayang Ibu dan lain-lain. Saya hanya tidak mau dengar, saya jalan putar. Orabaya, Rabasiki, Arabasanda, Tuhan ini bebanku begini banyak Tuhan. Pulang semua ini. Ternyata hasilnya, mereka bisa bawa ke rumah sakit. Bisa dibawa, padahal tidak mau. Pulang, antar, pulang, antar. Ya, Koko yang harus antar, Koko yang harus antar. Ya, untuk saya tidak diikut-ikutkan Koko. Ya, tapi kita melihat di situ persoalan masalah. Bukan kita pakai akal kita. Kita minta hikmat Tuhan. Andre datang merendah sama dia bicara. Dan di saat itu, masalah itu bisa selesai diantarkan ke rumah sakit. Urus di rumah sakit, kami telepon Dokter Lili turun tangan, langsung masuk ke rumah sakit. Biaya-biaya yang begitu banyak, harus begitu banyak. Gimana caranya? Tapi untung, Tuhan itu tidak menjatuhkan uang itu dari langit. Tuhan memakai orang-orang yang siap dipakai. Tinggal kita hubungi saja. Tuhan ini gimana Tuhan? Tuhan tinggal taruh. Kau lakukan ini, prak selesai. Itu uang juga datang 7 juta. Saat itu juga uang datang 7 juta. Tapi 7 juta karena keadaan mendesak, saya bilang saya ambil dulu pakai uang kamu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Itu uang waktu itu pagi kita atur semua. Tidak lama Bu, Ibu, Bapak.
setengah jam. Itu Tuhan siapkan kembali lagi. Dan uang itu kami kembalikan lagi, tidak jadi dipakai. Ya. Tuhan sudah mulai kirim melalui dari mana Tuhan sudah mulai kirim. Tapi yang saya berbicara tenang, itu loh. Maka itu kenapa saya banting mimbar terus, bukan banting mimbar, wah, seperti yang urusan politik tidak. Saya bilang, ayo, sungguh-sungguh. Jangan tinggalkan, karena kita sudah melihat Tuhan punya campur tangan, ambil alih yang begitu luar biasa. Apalagi Bapak Ibu, selesai ini relief. Tukang bilang selesai, sisa berapa? 4 juta. Pak, saya minta supaya dilunasi Pak, karena sudah selesai. Ya. Harus butuhkan dana yang lain lagi. Hari ini kita harus siapkan 6 juta lagi. Harus kita bayarkan ini dapur-dapur segala semua. Apakah Bapak stres sekarang? Bapak bingung? Bapak mulai ambil sepeda motor keliling pergi cari uang dulu? Tidak. Saya tenang. Saya berusaha seperti Raja Daud. Pada waktu Raja Daud dia lari. Dia punya masalah, dia ada di Gua Adulam, dia ketemu 450 orang yang barisan sakit hati. Dia berikan kekuatan. Orang yang punya kebencian-kebencian, dia menginjili mereka. Apakah saya susah? Tidak. Tidak ada rasa beban sedikit pun. Sampai saya bilang, Tuhan ini hebat ya. Kok saya punya beban yang begitu banyak, kok Tuhan ini hebat ya. Kemarin Bapak Ibu, Tuhan siapkan. Ya, kita juga harus butuh hikmat. Tuhan ini gimana Tuhan? Tuhan ini gimana? Tuhan akan memakai orang yang bisa dipakai sama Tuhan. Ya. Bukan hanya berdoa saja. Tuhan akan memakai orang yang bisa dipakai sama Tuhan menjadi berkat. Tuhan bukan buang itu uang dari atas. Tuhan memakai tangan-tangan orang. Orang yang mau. Tuhan siapkan. Siapkan semua, bisa selesaikan. Untuk urusan hari ini listrik, nanti gampang, masih sampai jam 12. Kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tadi kita kumpul ini, persembahan-persembahan ini, saya tahu kita akan bagikan sebentar untuk dapur yang bekerja 3 panti. Saya tahu. Ada 3 dapur yang bekerja juga kemarin untuk membagi untuk orang-orang di pinggir jalan. Tidak cukup, jauh. Tapi saya percaya, 5 roti 2 ikan. Tuhan bisa kasih makan lebih 12 bakul. Kasih makan 5.000 orang. Bukan 5.000 orang, 10.000 orang. Karena 5.000 itu pasti dia bawa anak, dia bawa suami, atau dia bawa istri, atau dia bawa cucu. Paling sedikit 10.000 orang. Bayangkan 5 roti 2 ikan. Seberapa kita yang ada. Saya percaya. Kalau kita ada di dalam kebenaran, kita ada sungguh-sungguh, itu Tuhan akan buat. Tuhan akan buat jauh daripada segalanya. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam aksi peduli hitung, wah kok hanya ada 700.000 saja ya. Itu uang sudah tidak ada Bapak Ibu. Karena dapur waktu dia kerja hari Senin, dia dapat, dia sudah taburkan ini aksi peduli supaya tidak hilang ini uang. Dia kerja hari Selasa, dia sudah taburkan. Hari Rabu dia sudah taburkan, Kamis dia sudah taburkan, Jumat dia sudah taburkan. Jadi hari Senin, Sabtu, tidak ada. Uang itu cuma ada, begitu sudah lewat semua. Tapi kita bisa tenang, itu loh yang saya mintakan kepada Tuhan. Bisa tenang. Maka itu apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Kalau kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam Kolose 3, ayatnya yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita sudah dibangkitkan, mari kehidupan kita ini yang kita lakukan, pikirkan yang di atas. Artinya apa pikir yang di atas? Pikir tentang apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, sebentar engkau mau datang. Apa yang kita harus perbuat? Bertanda apa kita berbuat untuk engkau? Tuhan bilang, kau lihat kasihi orang-orang itu yang susah. Ya, kau perhatikan sesama ini jemaat.
Tolonglah mereka. Bagaimana hati kita bisa mau? Tapi kalau akhir zaman ini orang sudah tidak mau. Orang itu kebanyakan banyak celse. Arti celse itu ego. Mementingkan diri sendiri. Ya. Tetapi kalau kita sudah dibangkitkan pikiran kita, kita memikirkan bagaimana. Kemarin anak saya Kesia, pulang dia lapor sama saya. Papa, pembagian kemarin yang begitu banyak. Itu mobil sampai tidak bisa isi untuk pembagian di jalan-jalan raya. Begitu banyak. Lihat video itu, cuma saya tidak putar. Bapak Ibu sudah lihat, begitu banyak. Papa, kasihan Papa. Kenapa Papa? Itu di dalam situ ada gereja. Di kuburan itu ada gereja. Gereja apa? Itu gereja itu di kuburan sana. Itu banyak, Papa itu AI, dia bilang. Tahu AI. Ya, itu orang-orang keturunan yang susah-susah ada di sana. Mereka datang dengar begitu, mereka lari keluar, ada di dalam itu. Dia lapor sama saya. Maka itu intelijen saya, maka itu namanya Enjus. Kalau bisa jus, setiap pagi itu dia mesti bikin sama papanya jus. Malam itu mamanya potong apel semua, pagi dia sudah siapkan. Saya udah latih dia supaya nanti kalau kau menikah nanti suamimu itu jangan teriak, kau hanya jangan urus anak, sejak urus anak suami gak diurus. Jadi saya latih dia, jadi namanya sekarang jus, pagi-pagi jus. Dia bilang sama saya, Papa, ini Papa, lihat macam begini. Ya, masa guys, iya, hati saya ini sudah goyang. Ya wes, Papa nanti mau pergi lihat di sana. Apa yang Papa harus buat lagi? Memikirkan. Padahal dana tidak ada. Tetapi kita pikirkan yang di atas. Pikirkan yang di atas. Bagaimana kita sudah dibangkitkan apa tidak? Kalau sudah dibangkitkan kita sudah merdeka. Yang kita pikir itu di atas. Bukan hanya pikir diri kita sendiri. Tapi bagaimana Pak? Kita tidak kuat, kita tidak sanggup Pak. Kita ini jadi kita berdoa saja. Tidak. Ya, bagi Tuhan kalau kita lakukan itu semua, kita tidak pernah kekurangan. Pikirkan yang di atas. Oke, saya bilang. Kami pergi kemarin di Bakti Luhur. Saya merasakan welcome-nya luar biasa dari mereka semua. Wah, hebat itu romo mereka, suster-suster mereka. Welcome-nya luar biasa kepada kita. Ya. Sampai hati saya melihat, aduh, sampai macam begini. Suster, minggu depan suster mau apa lagi? Saya minta soto yang enak. Kasih mereka. Oh ya, ada dapur kita yang pintar bikin soto. Nomor 1 di Surabaya. Oh puji Tuhan. Saya sudah pikirkan bagaimana suster ya hari ini makanan-makanan yang dibawa enak apa tidak. Bapak pendeta lihat sendiri. Habis kan? Ya. Itu anak-anak mohon maaf yang keple-keple semua mohon maaf. Ya, itu orang-orang tua yang seperti kayak gitu. Cacat semua, mereka makan. Habis semua. Tiffany mulai yang buat, dia bangga. Siapa saya dulu? Tidak boleh begitu. Kamu bisa masak itu karena Tuhan. Oh tidak, dia bilang, saya bisa masak itu mama yang ajar saya. Mamamu dari mana bisa ajar dari mana? Dari mak saya. Yang ajar. Jadi sekarang saya masak. Oh iya. Maka itu kemarin saya bilang, enak masakan kamu. Oke, enak. Saya minta, saya mau coba. Enak apa tidak? Bapak Ibu, dikirim betul-betul hanya 1 porsi tok cinyo. 1 porsi tok saya dapat. Saya makan habis cinyo. Ya, enak memang. Tapi untuk mau makan lagi tidak ada. Maka saya bilang cinyo, minggu depan, hari Selasa, bikin nasi bamoy dan saya pesan 5 porsi untuk saya makan. Nah kembali lagi. Pikirkan yang di atas. Apa di atas? Rencana-rencana Tuhan. Perhatikan orang-orang yatim.
Perhatikan orang-orang susah, perhatikan orang-orang lemah, perhatikan janda-janda, perhatikan semuanya. Pak, bagaimana kita perhatikan kalau kita masih sehat, kita masih bisa bekerja? Ayo. Pak, bagaimana saya tidak punya uang? Percaya sama Tuhan, hidup benar Tuhan pasti kasih. Ya, saya tenang saja. Ini listrik sebentar ini, kita harus bayar 6 juta. Dan uang yang kita kumpul sebentar ini, saya akan kasih dapur-dapur. Pak, bagaimana listrik? Saya percaya Tuhan sudah siapkan. Kemarin bisa tiba-tiba ada satu orang kirim uang 5 juta. 5 juta tak bayar ini. 4 juta untuk relief. 1 juta saya simpan untuk listrik. Sampai Josi bilang, Om, punya kita belum bayar. Settle Josi. Kamu ini kupikir kamu saja terus. Sabar dulu. Bayar listrik dulu. Saya ngomong begitu. Sambil guyon. Anak ini kan anaknya lucu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan bilang kalau kita sudah dibangkitkan, mari kita berpikir ya tentang perkara di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Di bumi jauh boleh juga kita pikirkan untuk kehidupan kita. Boleh. Kita harus bekerja untuk supaya ini. Tetapi coba kita mendahulukan dulu sama dia di atas. Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu boleh renungkan. Kami hidup dari mana? Kami hidup dari mana Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu tolong pikirkan dulu. Dari mana? Tapi karena kami sudah pikirkan untuk Tuhan. Number one kan untuk Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan. Itu Tuhan buat. Seperti apa? Seperti air dari sungai Yordan. Waktu masuk di Galilea. Galilea bagi terus, bagi terus, bagi terus. Dan tidak pernah kekurangan. Coba kalau kita hanya pikir hidup kita saja persis di laut mati. Tidak pernah berkelebihan dan laut itu tidak berfungsi dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu, saya bukan suruh kepada Bapak, lakukan, pikirkan tentang Tuhan. Ya, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, tetapi kita juga butuh hikmat. Jangan kita bikin pancingan, tetapi minta sama Tuhan, Tuhan berikan hati Tuhan supaya kita bisa lakukan ini. Kalau bukan Tuhan yang berikan hati, tidak bisa. Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa dia kasihan. Tuhan menaruh murah hati kepada siapa dia murah hati. Dia jamah hati kita. Maka itu kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita harus jadi manusia baru. Saya dulu tidak seperti ini Bapak Ibu. Saya hanya memikirkan bagaimana saya. Saya tidak pernah memikirkan. Untuk orang, terserah kamu. Maka itu tadi saya bilang sama Bu Retno pulang, Bu Retno ke gereja ketemu dengan Ibu Gembala. Itu ada apel, itu ada buah ini, kamu bawa sama orang tua ini. Siapa? Ibu Foni Endrawati. Dia tidak bisa berdaya apa-apa. Ya. Kalau Ibu Silce, dia ada mantu, ada cucu, kerumunin dia semua. Lihat hari ini bendera merah putih, di atas bajunya begitu mewah, bawah, sehat segala semua. Tapi ini Ibu Foni Endrawati, saya bilang sama dia, Bu, saya kok lupa Ibu ya. Kemarin ada orang kirim buah, itu kirim 1 minggu 3 kali kirim. Waktu sudah bagi ini saya ingat Ibu. Kau tidak, aduh Pak Herman jangan lupa saya Pak Herman. Pak Herman jangan lupa saya, jangan lupa saya. Saya bilang saya tidak akan lupa kamu. Tetapi Tuhan yang membuat saya lupa sama kamu. Karena kamu tidak pernah ikut ibadah sekarang lagi Zoom. Kamu udah malas. Dia mulai salah kah? Yang salah Indung Pak. Saya panggil sama dia bilang saya kerja tidak bisa. Yang salah itu Indung Pak. Nah Indung. Yang salah Bu Retno Pak. Saya sudah omong sama mereka kok ajarkan kepada saya.
Ya. Saya bilang kalau mereka tidak mau, suruh Sin Kuang. Sebab Sin Kuang bilang mau ke sana. Tidak tahu hari pagi ini Sin Kuang sudah pergi apa tidak. Kosin ada di sana. Kalau bagaimana suruh Sin Kuang pergi, itu juga si orang janda. Dia bilang saya tidak berdaya Pak. Saya sekarang ini susah. Saya tidak seperti dulu. Jadi Bu Retno, sebentar ketemu. Deng. Ya. Nah, lindungi langsung. Ya. Nah kita melihat bahwa makanan, perhatikan, sudah kita taruh di dalam hati ini. Perhatikan, kita punya orang tua, dia seorang diri. Hari Kamis, hari Jumat malam, saya sudah bilang sama Tiffany, ini Pak Toga Sirait ini baru pulang dari dokter, pasti vertigonya kumat lagi. Dia tidur, kamu bawakan ke sini. Tapi Tiffany bilang, kasihan kasihan dia lapar. Wes tak bawa aja itu makanan ke sana. Ya, diperhitungkan. Pak Toga Sirait lihat kamu. Kasihan dia lapar nanti gimana, gini. Dibawa ke sana. Ke sana Bapak Ibu apa yang terjadi? Dia tidur. Dia tidur digantung di pagar situ. Untung ada orang. Pak Toga Sirait, saya sudah foto, saya sudah kirim, saya lihat dia baca. Waktu saya telepon dia bilang, enggak ada Pak, ada opung, coba dicek. Tiffany bilang ada, waktu itu ada, ternyata dicek ada. Opung, Tuhan aku lagi lapar Pak. Dah tahu bagaimana saya lagi lapar Pak. Makan, puji Tuhan Tiffany, terima kasih Tiffany, terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati kamu, Tuhan mendengar doa-doa kamu. Ya. Kita melihat, perhatikan. Memang di firman Tuhan, perhatikan duda-duda, tidak. Tapi perhatikan janda-janda. Ya betul kan, duda-duda tidak ada. Tetapi duda-duda ini juga diperhatikan. Ya, apalagi orang yang setia sama Tuhan. Betul kan? Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 27. Tidak ada dibilang. Ya. Ibadah yang sejati, ibadah yang murni, kita datang mengunjungi duda-duda. Tidak, janda-janda. Janda-janda, tetapi duda-duda juga penting. Maka Tiffany, dia sama opung. Iya. Ya, oke. Saya rasa sekian. Sore nanti kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita coba merenungkan pagi ini. Apakah kita ini sudah lahir baru apa tidak? Mungkin dulu sudah lahir baru. Ya, tapi kita kembali lagi ke lahir lamanya. Kalau sudah lahir kembali lama, kialat orang bilang, wes bahaya. Kebinasaan itu kita dapat. Singer-singer tadi sudah merah putih semua. Kemarin anak muda bertanding, lawan, lari kiri, lari kanan. Ya, kemarin saya memikirkan anak-anak muda yang lari kiri, lari kanan. Saya berpikir habis kamu semua dari Kesia. Ya, saya berpikir habis kamu dari Kesia. Karena Kesia setiap hari angkat besi. Lompat. Satu hari dia olahraga seperti itu. Dan larinya lari lompat naik atas gini-gini. Oh habis kamu dari Kesia. Apa yang kita pikirkan? Ternyata Thalia. Thalia nomor 1. Tidak ada satupun yang menang sama Thalia. Dia lompat, Andre sudah dengan cara dia lompat. Mau pakai celana dengan cara apapun dia lompat. Daripada suster, suster sudah main. Tapi yang paling menyenangkan hati adalah siapa? Devina. Waktu Devina mau pertandingan, lawan dengan Ani. Coba kalau Cifung ada kemarin dipanggil Damau. Ya, Atalia, pasti mereka menang. Zaman dulu. Tapi waktu Devina mau lawan dengan anaknya Ani. Pertama waktu mau lari, Devina. Wah, rasanya gini. Mamanya Kesia lihat dari CCTV. Waduh, ini goyangnya seperti Mama Fang-Fang ini. Dia gini. Tapi waktu dia lari, 1, 2, berdiri lagi. Lisian jadi saksi waktu itu. Waktu anak dulu. Lari lagi, Devina lawan dengan 1, 2, baru 4 langkah, 5 langkah. Kepala, kaki, koprol dia. Luka semua. Sindiang nangis. You know Sindiang nangis, papanya nangis. Sedih, langsung telepon sama saya, Pak, bagaimana ini?
Ya, anak saya luka di sini, luka di sini, luka di sini, luka di sini. Ya ada apa-apa, itu namanya pertandingan. Pasti ada luka-luka. Makanya sekarang kalau di jalan, saya tanya, besok kamu tamborin? Tidak, bebas, tidak. Dengan putihnya badan semua itu, luka sini, luka sini. Yang saya melihat, waktu dia luka, dia datang kepada kokonya. Mungkin banyak orang tidak lihat. Dia datang kepada kokonya. Kok, aku jatuh. Kokonya persis lagi minum air aqua. Kokonya ambil air itu, aqua siram dia punya kaki yang luka. Loh, ikilah tambah pedis. Gitu loh. Tapi Kesia ambil sama dia. Langsung bawa ke atas. Kasih betadin, kasih dan lain-lain. Maka itu kita melihat. Luar biasa. Oke, pemusik, singer, ingat ya. Sore ada perjamuan kudus. Ya, yang merdeka, ayo. Kita datang, makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Jangan sudah bilang cukup sudah sekali, tidak. Ada perjamuan kudus, ya. Oke, mari kita melihat singer-singer pakai baju merah putih, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, ya.